rancangan penelitian korelasional yang telah kalian berikan. Di situ kan terdapat salah satu contoh penerapan rancangan penelitian korelasional adalah penelitian tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan penghasilan. Bisa kalian jelaskan contoh dari yang kalian berikan dalam pemaparan materi tersebut? Contoh yang mana? Jelaskan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian korelasional dan mengapa penelitian korelasional diperlukan? Pertanyaannya, pada UPT kalian terdapat langkah-langkah dalam menentukan rancangan penelitian korelasional pada poin 5 tentang menafsirkan hasil analisis. Pertanyaannya, bagaimana langkah menafsirkan hasil analisis tersebut dan apakah ada keterbatasan dari rancangan penelitian korelasional tersebut? Yang pertama, saya Halimah Sadia dari perwakilan kelompok 4. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana menentukan populasi dan sampel dan beberapa contohnya. Selanjutnya. Nama saya Musoki dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa yang menjadi ciri khas dari penelitian korelasional dari penelitian yang lainnya? Ya. Selanjutnya. Nama saya Radiatul, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaan saya, jelaskan dengan bahasa sederhana maksud dari ciri-ciri rancangan penelitian korelasional pada poin 6, yaitu konteks penelitian tidak mengontrol. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Pertanyaannya, bagaimana rancangan penelitian korelasional dalam mempengaruhi interpretasi hasil penelitian dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis data korelasional? Selanjutnya kelompok 9 atau 10. Perkenalkan, nama saya perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaan saya, berapa lama penelitian korelasional itu dilakukan dari tahap menentukan variabel sampai tahap analisis data? Terakhir. Perkenalkan, saya Nadia dari kelompok 10. Dalam metode kajian ada menyebutkan dalam penelitian korelasional, penelitian tidak mencoba untuk menentukan perbedaan antara variabel, melainkan hanya mencari hubungan antara keduanya. Nah, bisakah kalian jelaskan sedikit? Oke, pertanyaan Ibu. Tolong carikan satu contoh penelitian, kemudian penelitian korelasional, kemudian jelaskan metode dan hasilnya. Terima kasih. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Naulinda, perwakilan dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian korelasional dan mengapa penelitian korelasional diperlukan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi ciri-ciri atau ciri khas dari penelitian korelasi secara umum. Untuk variabel, yang pertama untuk variabel kompleks, memungkinkan untuk melakukan pengukuran serentak. 3. Hasil penelitian berupa tinggi rendahnya hubungan variabel. 4. Bisa digunakan untuk mengamalkan variabel lain. 5. Punya sejumlah kelebihan. Terus, mengapa penelitian korelasional diperlukan? Karena penelitian korelasional memiliki tujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Apakah ada perubahan pada suatu variabel tertentu atau tidak, dan apakah variabel tersebut menciptakan perubahan pada variabel lainnya? Bagaimana?
Ini antara menjauhi atau memberi. Kalau yang meramalkan variabel itu mungkin bisa digunakan untuk menentukan variabel bebas lainnya, sehingga bisa dijadikan modal untuk melakukan penelitian lanjutan meskipun sifatnya prediksi atau perkiraan dari rendahnya hubungan variabel yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Pertanyaan dari Kak Hadia, pertanyaannya dalam penelitian korelasional kita mencoba untuk menemukan sebab dan akibat antara variabel melainkan hanya mencari hubungan antara keduanya. Nah, kenapa bisa jelaskan sedikit? Ini karena dalam penelitian korelasional peneliti hanya mengukur dan mengamati variabel yang diteliti tanpa melakukan manipulasi atau pengontrolan variabel tersebut. Oleh karena itu, peneliti tidak dapat menentukan sebab dan akibatnya antara variabel tersebut, karena tidak ada cara untuk menghilangkan kemungkinan adanya faktor luar yang mempengaruhi hubungan antara variabel. Dengan kata lain, penelitian korelasional tidak dapat membuktikan hubungan sebab dan akibat. Jawab pertanyaan dari Hasmi. Jawab. Berapa lama penelitian korelasional dilakukan? Perlu saya jelaskan, kalau membuat PowerPoint itu paling sekali dulu. Tapi kalau melakukan penelitiannya berapa lama, belum tahu, belum pernah meneliti. Kan bertanya berapa lama melakukan penelitian? Ya. Jawab. Gimana? Masuk? Berpikir tahu proses penelitiannya kalau belum tahu tuh. Kan banyak juga. Kan banyak juga. Proses penelitiannya kita kan nggak tahu berapa lama harus kita ngerjakan penelitian ini karena belum terjun langsung ke lapangan gitu. Kalau diperkirakan kira-kira berapa? Karena diperkirakan, ya kalau saya perkirakan ya paling 15 hari lah selesai kalau saya sendiri kan. Coba. Kan perkirakan. Ada dia Apa ini? 15 hari itu? Apa yang judulnya? Kan paling waktu istirahat, tidur dan makan, setelahnya melakukan penelitian dan cepat selesai kalau saya pribadi. Bagaimana yang bertanya Hasmi? Saya mau disalah lagi atau kita paham? Mau menambahkan? Silakan. Oke, mungkin dia pertanyaan dalam penelitian itu perlu ada aspek-aspek yang diperhatikan. Juga bukan hanya kita langsung terjun ke lapangannya itu, kita juga mesti tahu apa namanya secara teoritisnya apa nih masalahnya yang ada di lapangan tersebut. Jadi mungkin dalam halnya perkiraan dalam waktu itu mungkin kan bisa kita targetkan, tapi kita bisa aja artinya tergantung kapabilitas, tergantung kapasitas daripada kita yang akan melakukan penelitian tersebut. Kalau kita gesit, kalau kita cepat tanggap, insya Allah lebih cepat, mungkin 3 sampai 3 bulan lah kan biasanya penelitian itu. Dan juga perlu kita mengkaji, bukan hanya bagi dalam penelitian ilmiah, ada data-data yang sifatnya primer dan sekunder. Kalau hanya sifatnya primer itu biasanya kita langsung terjun ke lapangan, bisa melakukan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, sedangkan data sekunder itu bisa kita masuk, kita cari kajian literatur dari itu buku ataupun pendapat-pendapat ahli. Makanya itu kadang ada mungkin sedikit kesulitan dan juga ya tergantung kita tadi bagaimana istilahnya, kalau istilahnya barang itu bagaimana kita mengemasnya. Mungkin kalau antara satu dengan yang lain itu sama, pembahasannya sama, materinya sama, tapi kemasan daripada si salah satu ini mungkin akan berbeda. Kalau yang mengemasnya dengan istilahnya bagus, meskipun sedikit, itu akan lebih menarik daripada yang banyak bertele-tele tapi secara intinya itu akan dapat. Nah, mungkin itu sih namanya. Kira-kira kalau berapa lama lo perkiraan? Artinya kalau kayak seperti kata kamu tadi, kalau yang mau cepat mengumpulkan
mengumpulkan data-data dari data primernya kan ada aturan mainnya. Nah jadi kita nggak bisa langsung terjun ke lapangan sekehendak kita atau sebebas kita. Apalagi kan kita dalam hal penelitian ada bab 1, bab 2 dan lain sebagainya, itu yang mungkin harus kita penuhi. Bukan hanya kita minta data langsung kita masukkan dengan argumentasi. Kalau kita argumentasi ya oke lah, tapi harus ada data penguatnya ini ya, dengan data sekunder biasanya. Artinya entah itu dalam penelitian relevan yang sebelumnya itu nah, supaya istilahnya menjadi pendukung supaya kita penelitian kita itu ada di sanggah ataupun kuat lah. Nah itu secara realistisnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sauki ya. Itu tadi sudah terjawab. Jadi untuk jangka waktunya sesuai dengan penelitiannya sendiri, kemudian situasi di lapangan seperti apa. Jadi kalau 15 hari itu mungkin saja bisa dilakukan. Yang penting itu bisa berjalan lancar dan si peneliti sendiri juga gesit ya tadi ya. Kemudian juga sebenarnya seminggu pun bisa. Untuk pengambilan data yang lama itu biasanya di tahap persiapan yang lama. Kalau pengambilan data bisa cepat, seminggu, 15 hari itu bisa aja. Oke, sudah terjawab ya pertanyaan dari Hasmi tadi ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya jawabannya. Ingin menjawab pertanyaan dari Siti Aulia. Pertanyaan yang mana bagaimana representasi korelasional dapat mempengaruhi interpretasi hasil penelitian dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis data korelasional. Rancangan penelitian korelasional dapat mempengaruhi interpretasi hasil penelitian karena tidak adanya kontrol terhadap variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel yang diteliti. Hasil penelitian korelasional hanya menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel, tetapi tidak dapat menunjukkan sebab akibat dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis data korelasional perlu diperhatikan konteks dari hubungan yang ditentukan dan menjaga agar kesimpulan tidak keliru. Terima kasih. Izin menjawab. Pertanyaan dari Harimati Sandia, perwakilan kelompok 5. Jelaskan bagaimana menentukan populasi dan sampel. Berikan contohnya. Sampel penelitian diambil harus menyesuaikan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, banyaknya populasi secara metode pengolahan data yang digunakan. Populasi merupakan sebagai seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup juga waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Cara menentukan sampel berdasarkan populasi merupakan rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal. Penggunaan rumus Lopin dilakukan untuk populasi yang jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Rumus Lopin biasa digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel yang sangat besar dengan metode survei. Contoh sampelnya adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili representatif gambaran yang benar terhadap populasi. Contohnya prestasi belajar siswa kelas 3 SD terbagi yang terdiri dari 300 orang siswa angkatan tinggi. Kemudian contoh populasinya sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah kemudian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada topik penelitian. Bagaimana? Saya jelaskan salah satu yang sederhana itu. Di penelitian korelasional ini hanya
fokus ke mencari dua hubungan variabel. Fokus dua variabel tadi. Contohnya tadi lah, misalnya kayak kita meneliti jenis kelamin dengan hasil belajar siswa itu bagaimana. Nah, kita cuma fokuskan dua aja yang berhubungan. Kan korelasional itu penelitian yang berhubungan seperti ada. Kurang paham? Misalkan gini Pak, contoh sederhana. Misalkan menentukan jenis kelamin. jenis kelamin. Misalkan laki-laki perempuan bencong. Nah, misalkan pula. Jadi kalau korelasional nih, misalkan bencong nih, kenapa dia sampai bencong? Kita nggak usah membahas tentang sebabnya kenapa dia sampai bencong, hanya fokus gimana. Ada di situ Pak. Jenis kelamin. Gimana tadi, jadi hubungan bencong dengan apa pengaruh? Nah, kalau Korelasi itu korelasional hubungan nih, ya. tidak harus membahas tentang sebabnya kenapa dia bisa menjadi seorang bencong terus. Terus Hanya fokus ke dua variabel itu tadi. variabelnya apa tadi? Nah, tentang laki-laki dan perempuan tuh. Laki-laki dan perempuan. Korelasi itu artinya adalah hubungan. Jadi hubungan antara laki-laki, perempuan. Kan bencong tadi. Apa tuh? Jadi apa hubungannya? Atau cari contoh yang lebih mudah mungkin. Kan hubungannya sama-sama jenis kelamin. Itu hubungan. Kalau itu kan sudah jelas, itu kada perlu diteliti lagi. Tapi kan korelasional kan hubungan. Hubungan antara jenis kelamin Dengan ya, laki-laki perempuan bencong tadi. Dan perempuan. apa yang ditelitinya? Hubungan seperti apa? Kan kalau mau meneliti itu ditentukan dulu poin-poinnya apa yang mau diamati, misalnya, atau apa yang mau diambil datanya. Nah, kalau memang itu antara laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan bencong atau dari 3 variabel tadi, apa yang mau ditelitinya dulu. Jadi nggak asal ambil data, kan harus ada lembar ininya, instrumennya. Nah, instrumennya seperti apa itu? Atau cari contoh yang lebih mudah aja kalau hubungan antara, misalnya hubungan antara jenis kelamin dengan hobi, atau hubungan antara apa misalnya? Misalnya kayak hubungan jenis kelamin dengan hasil belajar tadi kan bisa kayak misalnya bencong tadi kalau Bu bisa mempengaruhi juga ke hasil belajarnya, mungkin katanya gelai kah, lambat kah, atau kadang tapi memahami pembelajaran katanya kayak banyak bepander kah, lawan beginian, jadinya bisa mempengaruhi ke hasil belajarnya katanya tapi memahami gitu. Cuman kalau bencong itu agak sensitif ya. Mungkin lebih baik kalau penelitian itu laki-laki dan perempuan aja. Kalau yang bencong itu kan harus ada penelitian ulang, apakah memang dia betul-betul ataukah hanya sekedar ngondek atau gimana. Jadi kalau mau lebih aman dan tidak melanggar privasi, kemudian SARA, lebih baik ke jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kecuali memang khusus meneliti tentang itu ya. Jadi tadi misalnya hubungan antara jenis kelamin dengan hasil belajar bisa jadi tentukan, misalnya apa saja di sini, misalnya poinnya yang perempuan lebih suka bicara atau gimana gitu ya. Ya itu apa?
Gimana Sauki? Oke, mungkin yang saya paham sudah sepakat juga kan bahwasanya kan misalkan yang nyaman aja nih, sangat pengaruh motivasi siswa terhadap hasil belajar Kak. Atau kan itu Bisa. adanya korelasi hubungan apakah daripada motivasi belajar siswa itu mempengaruhi hasil belajarnya. Misalkan ibaratnya, oh karena motivasinya tinggi, kita ambil tesisnya hasilnya juga akan tinggi, tapi beda istilahnya mungkin motivasinya kurang, mungkin hasil belajarnya itu juga kurang. Artinya kan adanya hubungan antara motivasi dan hasil belajar. Ya itu betul, itu lebih mudah untuk diambil datanya. Jadi dicari dulu motivasinya seperti apa, tingkatnya rendah, sedang, tinggi. Kemudian dilihat hasil belajar seperti apa, lalu dianalisis, ditariklah garis korelasinya. Ya lebih gampang ya daripada jenis kelamin tadi yang laki-laki perempuan itu tidak jelas variabel bebasnya mana, yang terikatnya yang mana. Gitu. Walaupun di situ poin yang kedua apa? Tidak ada pengaturan variabel bebas dan terikat. Cuman akan lebih baik kalau memang diketahui variabel yang ditentukan itu lebih mudah untuk diambil datanya. Pertanyaan mana lagi? Sudah berapa pertanyaan yang terjawab? 6 dari mahasiswa, berarti tinggal dari Ibu ya. Kalau sudah dapat mungkin bisa dikirim ke operator untuk ditampilkan di layar ya. Jadi contoh dari penelitian korelasi dan hasil penelitian yang saya dapat di sini contohnya judulnya hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani siswa kelas 10 tahun ajaran 2016-2017 di SMK Muhammadiyah 1 Petres Kabupaten Kulon Progo, yang mana metode penelitian ini menggunakan metode korelasional untuk mengukur hubungan antara variabel independen yang itu tingkat aktivitas fisik dengan variabel dependen atau prestasi. Ke bawah. Atas sedikit. Nah, peneliti ini mempunyai dua variabel yaitu tingkat aktivitas fisik dan kebugaran jasmani, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel bebas dalam hal ini tingkat aktivitas fisik dan variabel tertingkatnya yaitu kebugaran jasmani. Ke atas. Dua variabel, hubungan antara dua variabel. Variabel pertama apa tadi? Variabel bebasnya tingkat aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, Kebugaran jasmani. kebugaran jasmani. Jadi aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani. Lihat gambar tadi. Oke, itu ya. Yang jadi tingkat aktivitasnya diukur, yang kebugaran jasmaninya diukur, baru dikorelasikan ya, dicari korelasinya. Yang aktivitas jasmani menggunakan itu yang korelasinya. Yang untuk tingkat aktivitasnya diukur dengan physical activity. Jadi melihat aktivitas fisiknya ya. Kemudian yang kebugaran jasmani diukur menggunakan TKJI. Sudah dapat datanya masing-masing, baru dikorelasi menggunakan korelasi produk momen. Oke. Kemudian hasilnya seperti apa? Di bab 4 biasanya. Itu berarti ada berapa kelas? Mau lihat yang tabel tadi? Tabel sebelumnya? Data sampel penelitiannya ada kita lihat dulu, ini yang diambil datanya kelas 10 ya. Kelas 10, kemudian ada 8 kelas. 8 kelas diambil atau cuma berapa tadi? Ini data siswanya dulu ya. Populasinya. Kemudian sampelnya diambil dari 8 kelas, berapa kelas? Cuman 4 kelas ya, yaitu AP2, AP3, AP4 dan AK2 ya. Jadi dari populasi 8 kelas diambil 4 kelas sebagai sampel. Kemudian jadi ada 4 data, nanti 4 kelas untuk data hasilnya. Silakan ke bab 4.
Ayo sebentar yang itu, lihat tabel yang tadi dulu. Ini apa? Physical activity-nya untuk mengambil data tadi ya. Oke, selanjutnya. Yang ini tabel ini mau lihat dulu aktivitas dan frekuensi aktivitas. Jadi dilihat nanti diamati lompat tali pernah atau tidak dari tiap siswanya, kemudian kejar-kejaran sampai ada 20 ini ya yang diamati ya. Oh, 21. Oke, dan lain-lain kalau ada. Selanjutnya kita ke hasil. Ini apa? Ini kuesioner ya. Instrumennya menggunakan kuesioner ya. Oke, ini TKJI. Ini untuk, jadi sebelum dicobakan diambil data ini ada validitas sama reliabilitas instrumennya. Ke bagian, nah ya bab 4. Oke, jelaskan ya hasilnya. Ke tabel 20 dulu, jelaskan tabel 20 dulu. Dari hasil ini dapat dilihat tingkat aktivitas siswa terbilang rendah ya, dari data itu terbilang jadi yang paling banyak frekuensinya yang rendah. Kemudian untuk data tingkat kebugaran bagaimana, silakan di data dari kebugaran berdasarkan tabel tersebut. Dari 73 siswa terdapat 0 siswa dalam kategori baik sekali, 0 siswa dalam kategori baik, 4 siswa atau 5,40% dalam kategori sedang, 38 siswa 51,35% dalam kategori kurang, dan 32 siswa dalam kategori yang kurang sekali. Data hasil tes kebugaran jasmani diberikan. Untuk diagram batangnya, kebugaran jasmani siswa terbilang masih kurang. Oke. Jadi sudah tahu untuk aktivitasnya rendah, kemudian kebugarannya kurang, lalu dicarilah korelasinya seperti apa? Korelasinya menggunakan yang ini dong. Silakan dijelaskan yang mana untuk melihat data korelasinya seperti apa atau hubungan antara aktivitas dengan kebugaran. Kalau bingung bisa dilihat di bab 3 tadi gimana caranya untuk menentukan korelasi, karena hipotesisnya untuk melihat
atau mengetahui hubungan atau korelasi. Nah, maka dari itu untuk analisis datanya di sini ada bagian pengujian hipotesis menggunakan rumus koefisien korelasi person produk momen. Nah, silakan dipelajari. Kemudian dibandingkan dengan hasil pengujian hipotesis di bab 4. Teman yang dua mungkin bisa bantu berpikir ya. Nah, itu rumusnya. Ini mungkin dari rumus korelasi produk momen tadi, yang mana keterangannya dari situ kita dapat melihat RNG koefisien korelasi jumlah skor yang siswa pada jumlah Y jumlah skor total seluruh siswa yang banyak responden. Oke, rumusnya RXY sama dengan koefisien korelasi itu sama dengan yang di atas itu N itu banyaknya atau jumlah X itu skor tiap siswa pada item soal, Y-nya total seluruh siswa. Nah, terus sudah didapat hasilnya dari rumus tadi dihitung, kemudian tadi kan ada rumus untuk menghitung, kemudian sudah dapat hasil hitungannya, lalu diapain lagi? Oke, terus cari hasil dari itu uji hipotesis bab 4 sebelum pembahasan. Lagi ke bawah. Ke bawah. Lagi. Atas. Lagi ke atas dikit lagi. Oke, ini. Nah, jelaskan. Setelah melakukan pengujian normalitas, homogenitas dan dapat disimpulkan bahwa keempat sampel yaitu AP2, AP3, AP4 dan AP2 berdistribusi normal, homogen dan terdapat hubungan yang linear antara variabel. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi person produk momen atau part person dengan software SPS24. Korelasi person produk momen dilambangkan R dengan ketentuan nilai R tidak lebih dari harga minus 1 kurang dari R kurang dari plus 1. Apabila R sama dengan kurang 1 artinya korelasi negatif sempurna, R sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi, dan R sama dengan 1 berarti korelasinya sempurna positif. Korelasi yang bertanda positif menunjukkan arah korelasi yang positif. Korelasi yang bertanda negatif menunjukkan arah korelasi yang negatif. Sedangkan 0,000 menunjukkan tidak adanya korelasi antara X dan Y. Sedangkan kekuatan hubungan yang akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi. Hasil analisis korelasi antara variabel interaktif.
produk momennya 0,03. menggunakan teknik TKJI dan PAQA, yang mana persen korelasi dari TKJI 1 dan PAQA-nya 0,336. Terus lagi bawah. Nah, itu Pada tabel korelasi diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0,336 dengan signifikasi 0,003. Berdasarkan data di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikasi atau p-value sebagai berikut. A. Jika signifikasi jika lebih dari 0,05 maka AO diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05 maka AO ditolak. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa koefisien korelasi adalah 0,336 dengan signifikasi 0,003 karena signifikasinya lebih dari 0,05. kurang dari 0,05. Dari 0,05 maka HO ditolak. Berarti HA diterima, yang artinya bila terdapat hubungan maka hubungannya tersebut signifikasi antara variabel tingkat aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani. Selanjutnya, jika koefisien korelasi hasil analisis korelasi person produk momen tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan menjadi sebuah hubungan hasil korelasi person produk momen menghasilkan 0,336 yang artinya terdapat korelasi positif antara aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani. Setelah didapatkannya hasil bahwa hubungan positif yang signifikasi antara aktivitas fisik dan kebugaran jasmani, langkah selanjutnya adalah menginterpretasi kekuatan hubungan antara aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani. Setelah interpretasi dengan tabel tingkat hubungan koefisien korelasi milik sendiri didapatkan hasil bahwa kekuatan hubungan antara aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani adalah rendah. Berdasarkan hasil koefisien korelasi tersebut juga dapat dipahami bahwa korelasi bersifat positif, artinya semakin tinggi aktivitas fisik maka akan semakin tinggi pula tingkat kebugaran jasmani dengan kekuatan hubungan yang rendah. Jadi pada intinya apakah terdapat hubungan? Terdapat hubungan korelasi yang positif yang signifikan antara tingkat aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani. Nah, itu dilihat dari hasil korelasi tadi berapa koefisien korelasinya? Hasil korelasi koefisiennya 0,336 di mana angka tersebut kurang atau lebih dari 0,05. Kurang atau lebih? Kurang. Kalau kurang berarti apa yang ditolak? Kalau HO atau H0 ditolak berarti HA-nya diterima. Sedangkan isi HA tadi adalah terdapat korelasi ya. Kalau yang H0-nya tidak terdapat korelasi. Jadi kalau H0-nya ditolak artinya ada korelasi antara aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani. Oke, terima kasih atas jawabannya. Damn.